selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita baru pernah ketemu di tahun 2026 ini, saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru 2026. Atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan, kita boleh dipertemukan dalam doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita mau membaca, merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan. Kami boleh dipertemukan melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Allah sendiri yang mau memimpin, menolong, sehingga firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan, akan kami renungkan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini saya ambil tema perlu hikmat Tuhan. Dan bacaan saya ambil dari Amsal Fatsal yang kedua ayat yang ke-6. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dari Amsal Fatsal yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 2 ayat 6 ini adalah sebuah ungkapan dari Raja Salomo waktu itu. Nah, sebelum saya akan melanjutkan renungan pada saat pagi hari ini, saya akan bercerita. Ada sebuah cerita di mana ada seorang raja yang kaya raya. Kalau sekarang
mungkin orang sering mengatakan sultan ya. Oleh karena itu saya akan raja ini saya kasih nama Raja Sultan. Raja Sultan ini mempunyai kekayaan yang tidak terhitung banyaknya. Dan juga wilayah daripada kerajaannya juga sangat besar. Sehingga pada suatu kali dia kepingin berjalan dan kepingin dia bertemu dengan rakyatnya. Dia suatu kali mengunjungi sebuah desa, di mana pada saat dia menginjakkan ke desa tersebut, ternyata jalan daripada desa itu masih banyak kerikil-kerikil atau batu-batu kecil yang runcing. Sehingga pada saat raja ini jalan di atas jalan tersebut, dia merasa kakinya sakit. Setelah dia melakukan perjalanan, dia mengumpulkan para menterinya. Dia membahas bagaimana caranya supaya desa tersebut itu jalannya sudah menjadi jalan yang mulus, sehingga pada saat nanti Raja Sultan ini berjalan, dia tidak tertusuk oleh kerikil-kerikil tajam. Lalu setelah dibicarakan, Raja Sultan ini mempunyai ide, punya gagasan di mana dia minta supaya kulit sapi itu dikumpulkan dan juga kulit sapi itu dilembar untuk supaya raja bila dia lewat tidak tertusuk oleh kerikil-kerikil tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa bayangkan sebuah desa yang luas maka akan memakan berapa kulit sapi. Oleh karena itu, makan berapa korban sapi yang harus tersembelih untuk diambil kulitnya, untuk dibuat jalan pada desa tersebut. Lalu pada malam harinya, raja tersebut dia menjadi gelisah. Wah, kalau saya harus mengorbankan sapi begitu banyak, ini nantinya dagingnya akan mau diapakan dan prosesnya bagaimana. Dia berpikir, aduh, ini akan menjadikan sebuah bukan solusi. Kemudian dia hanya berserah. Pada saat itu dia mungkin ada permohonan kepada dewa, mungkin kepada Sang Pencipta. Kemudian esokan harinya raja ini bertemu dengan seorang pemuda, namun dia diceritakan adalah seorang pertapa. Dia menemui dan dia berbincang-bincang dengan Raja Sultan tersebut. Lalu pemuda ini menyarankan, "Raja, Baginda,
saya hanya membutuhkan beberapa potong lembar daripada kulit sapi. Tidak membutuhkan sampai beratus-ratus sapi yang harus dikorbankan. Lalu dengan seperti itu, hikmat yang sudah diberikan oleh pemuda tadi, Raja Sultan ini dia sangat senang. Lalu dia mengatakan dengan pemuda tadi, "Oke, saya setuju dengan itu." Kemudian dibuatlah oleh pemuda yang tadi pertapa itu sebuah alas, yaitu alas kaki, untuk dibuat sebagai sandal. Nah, sandal itu dibuat sepasang dan dibuat khusus untuk raja tersebut. Sampai sekarang sandal itu juga dipakai oleh kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam cerita ini saya mau mengambil sebuah kesimpulan di mana Raja Sultan ini dia awalnya mengandalkan akan kemampuannya, kebisaannya, yaitu yang dipikirkan sama dia membuat jalan itu dengan kulit sapi sehingga harus mengorbankan sapi-sapi. Tetapi karena hikmat, dia bisa menemukan yang terbaik. Dia bisa berjalan tanpa harus kakinya terkena kerikil-kerikil tajam, dan malah sampai sekarang sandal itu pun digunakan untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita di dalam menghadapi hidup ini, kita juga seperti Raja Sultan ini. Kita seringkali mengandalkan, kalau sekarang mungkin zamannya gadget, AI, ya, sedikit-sedikit kita ketik di dalam mungkin HP kita, mungkin di laptop atau mungkin di komputer, kita tanya sama AI itu apapun masalahnya. Tetapi saya ada cerita yang di dalam berita, di mana ada seorang anak umur 14 tahun, dia bunuh diri karena dia sangat percaya, sangat bergaul dengan AI, percaya sekali sampai dia harus menghabiskan nyawanya dengan itu. Nah, mungkin juga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hanya mengandalkan akan kekuatan kita. Loh, saya kan sudah lama menggeluti di dalam bidang ini. Kita lupa akan kuasa dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kalau dalam bacaan kita di Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Di sini kita perlu selalu memohon kepada Tuhan, karena kepada Dialah yang empunya hikmat, karena Allah lah yang memberikan kepandaian, pengetahuan untuk kita bisa berjalan, kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita memasuki tahun 2026 ini, marilah kita akan selalu mohon kepada Tuhan, baik dari pagi ini kita akan melakukan apa rencana kita, apa yang akan kita lakukan siang nanti, apa yang kita rencanakan untuk malam nanti. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong kita, karena harapan kita hanya kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita, karena Tuhanlah sumber hikmat dan berkat untuk kita yang selalu mengandalkannya. Untuk itu, marilah di dalam kita masuk di dalam tahun 2026 ini, percayakan hidup kita, andalkan hidup kita, baik itu rencana-rencana kita, baik itu schedule kita pasrahkan kepada Tuhan. Karena Dialah yang empunya hikmat, dan Dia yang akan memberikan pertolongan, penyertaan, dan berkat untuk kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mau masuk, kita mau menjalani hidup baik hari ini, esok maupun lusa, kita mau percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan juga dunia ini. Kita juga mau berdoa untuk jemaat, untuk semua yang sudah mendengarkan doa pagi hari ini, dan juga untuk seluruh umat manusia, supaya kita benar-benar hidup berpegang teguh, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita semua mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan. Kami boleh masuk di dalam tahun 2026 ini. Bapa, kiranya Engkau sendiri mau pimpin kami. Kiranya Roh Kudus mau menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami untuk kami selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini. Di dalam suhu politik, di dalam segala apa yang terjadi
kiranya Allah mau tolong, Allah mau menyertai mereka. Tuhan, kami rindu Engkau bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini, di mana ada beberapa kejadian bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, atau juga kondisi-kondisi yang lain. Tuhan sendiri yang mau menolong, menyertai, menguatkan mereka, dan juga Tuhan mau memberikan orang-orang untuk peduli, untuk juga membantu mereka, untuk mereka boleh saling bergotong royong sehingga mereka boleh diselamatkan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang mendengarkan doa pagi online pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan, memberikan pertolongan, sehingga kami di dalam menapaki tahun 2006 ini boleh selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, mungkin mereka ada kesulitan baik ekonomi maupun di dalam mungkin ada yang sakit. Kiranya Tuhan juga mau beserta mereka, menolong mereka, supaya mereka boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di gereja GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap programnya, dalam setiap aktivitasnya. Tuhan menolong dan menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah baik di bawah YP3K, TK Kristen Kasih Ibu, Tuhan memberkatinya. Dan juga untuk Yakum, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami untuk menapaki tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati.